Oke, baik. Selamat pagi, siang, dan sore atau malam. Perkenalkan, saya Matthew Lim dan saya ingin mempresentasikan hasil dari kerjaan saya. Nah, jadi langsung dimulai saja dari system thinking. Itu bagaimana sih cara sistem berinteraksi? Nah, dari sini nih, secara garis besar, nanti di halaman user tuh akan masuk dari halaman sign up. Nah, di mana dari sign up itu dia bakal bisa memasukkan nama atau password, dan kemudian dari sini user itu bisa balik mau ke sign in atau ke sign out, makanya ada panah. Dari situ dia akan berinteraksi dengan server dan server akan mengembalikan autentikasi kepada halaman lab. Selanjutnya itu ada user centered design, di mana desain ini dibasiskan dari kebutuhan user. Nah, pada desain ini dimulai dari iteratif atau proses, di mana dimulai dari tahap identifikasi masalah. Nah, masalah itu dilakukan didasari dari riset mandiri terhadap nilai tes masuk perguruan tinggi seperti SNBP terhadap nilai bahasa Inggris. Nah, dari riset tersebut mandiri saya mendapatkan bahwa kemampuan bahasa Inggris pada mahasiswa belumlah tinggi. Nah, dari situ dapat diasumsikan bahwa diperlukannya suatu media yang dapat membantu mahasiswa untuk menaikkan kemampuannya dalam perkuliahan seperti buku, menonton video, atau seterusnya. Dan kemudian ini juga dianggap penting untuk tidak hanya untuk kehidupan kuliahan, tetapi juga untuk kehidupan saat bekerja. Nah, pada UX design ini dapat dilihat bahwa dari halaman pertama itu terdapat bahwa link elemen-elemen link untuk ke halaman sign up atau mengisi form atau juga kalimat penjelas voting dan juga ada sign up. Yang pada activity diagram ini itu akan menjelaskan secara garis besar bagaimana dia itu akan berfungsi. Nah, dari sini nih kita bisa lihat bahwa dari aktivitas diagram itu user dimulai dan kemudian dia itu akan either melakukan sign up atau sign in. Nah, jika sudah belum memiliki akun, maka user itu akan sign up. Jika sudah, maka sign in. Nah, ketika memasukkan itu, maka dari front end itu akan mengirim, user itu akan mengirim request. Dan dari front end ini, dia akan meng-fetch API register atau login sesuai yang telah dibuat pada kode. Nah, dari situ nanti dari rules and controller itu user bisa salah maksud saya dari setelah fetch API, maka dari server itu dari controller akan mengembalikan response berupa autentikasi sukses atau menyimpan data sign up di database. Nah, setelah autentikasi, user dapat segera melakukan labeling atau melakukan berbagai hal seperti menyusun kalimat atau juga menyusun teks bahasa Inggris agar benar secara tata bahasa. Teknologi yang digunakan itu ada front end pada HTML, CSS, JavaScript, dan pada back end itu ada Node.js dan Express.js, dan dengan menggunakan database MongoDB. Dan autentikasi itu digunakan menggunakan database tersebut dengan mengatur routing dan uh, controller yang masuk pada user. Dan nanti itu ada JWT token juga untuk membantu autentikasi. Di hosting pada Google App Engine yang bisa dilihat pada link tersebut. Nah, langsung aja ke demonstrasinya. Nah, misalnya saya ingin mengisi user 110 dengan password misalnya 12345. Nah, ketika sign up, itu user ini menandakan user ID atau ID yang tersimpan pada database. Kemudian jika user memasukkan lagi datanya, itu 2345, maka bisa mengakses token yang berupa JWT. Nah, dari sini user itu bisa melakukan banyak hal. Nah, bisa melakukan reverse order yaitu mengulang soal. Nah, jika user menjawab si catch atau answer, maka ketika dicek maka skor akan bertambah di sini.
Nah, secara garis besar hanya begitu saja. Dan untuk front end masih sedikit belum rapi dan mungkin akan dirapikan pada kedepannya. Dan mungkin saya akan juga sedikit menjelaskan mengenai kode ya. Seperti ada masalah. Ya, jadi untuk kode itu mungkin bisa dilihat sendiri pada link repo. Terima kasih.